Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyadina Maratila dengan NPM 100-401-828 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual yang dilakukan LGBT pada anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Di latar belakang, pada zaman sekarang, perkembangan perilaku penyimpangan sosial makin pesat, seperti masalah penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang biasa kita sebut LGBT. Menurut Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Berdasarkan undang-undang yang memberikan penjelasan berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya. Misalnya seperti hubungan seksual sama jenis atau dengan anak di bawah umur. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredar video-video porno, film-film, ragam gambar, dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Di identifikasi masalah ini, saya akan menjelaskan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana seksual yang dilakukan LGBT pada anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dan yang kedua adalah bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual sodomi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu descriptive analysis dan analisis data tidak keluar lingkup sampel bersifat deduktif, serta berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian dipakai untuk menjelaskan. Data yang terkumpul dan sudah tersusun secara sistematis yang akan dianalisis dengan metode normatif kualitatif atau studi komparatif yang nantinya akan mengungkapkan dan juga akan memahami kebenaran masalah berdasarkan hukum pidana positif serta hukum pidana Islam serta hasil akhir yang bisa disimpulkan menjadi kesimpulan nantinya. Hasil penelitian dan pembahasan. Penegakan hukum pidana positif merupakan adanya penyelesaian nilai dengan kaidah-kaidah juga perilaku masyarakat. Disebutkan pada pasal 292 KUHP menyebutkan sebagai berikut. Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus juga bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pada pasal 292 KUHP ini setelah secara tegas dan implisit merumuskan norma yang digunakan guna untuk melindungi anak-anak dari adanya perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tentang pelindungan anak yang berlaku secara khusus telah dijelaskan bahwa tindak seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan kejahatan berat yang dilakukan oleh pelaku. Karena tindak pidana kekerasan seksual itu pencabulan terhadap anak. Dalam penegakan hukum Islam, tindak pidana pelecehan seksual seperti pencabulan anak di bawah umur tidak diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pelecehan seksual atau pencabulan ini diibaratkan mendekati zina seperti meraba-raba meskipun hal yang dilakukan tidak adanya paksaan. Hal tersebut tetap saja dihukumi haram. Sebagaimana di dalam hukum pidana Islam hanya merujuk pada Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat yang mengatakan bahwa adanya hubungan seksual terhadap dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, maka kekerasan atau ancaman terhadap korban. Perbandingan sanksi pidana menurut hukum pidana positif, sanksi pidana yang akan diberikan oleh hukum pidana positif berupa sanksi pidana hukuman berupa penjara maksimum maupun minimum. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan lebih tegas, dan sanksi tersebut berupa langsung dari Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran. Selain itu, ada pula sanksi pidana dan Undang-Undang Konun nomor 6 tahun 2014 dengan pasal 63 dan 64 yang diberikan kepada pelaku homoseksual ataupun pencabulan sodomi. Dan di dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan hanya berupa pencegahan dan pendidikan untuk usia dini agar tidak ada lagi kasus pencabulan sodomi. Kesimpulan, penegakan hukum bagi tindak pidana seksual yang dilakukan LGBT pada anak menurut hukum pidana positif telah diatur di dalam pasal 292, sedangkan di dalam hukum pidana Islam, penegakan bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur dengan tegas dalam Al-Quran, hadis, serta merujuk pada Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat, dan dalam Al-Quran telah diatur oleh Allah SWT tentang hubungan seksual sesama jenis.
Yang kedua yaitu dalam hukum pidana positif, sanksi pidana diatur dalam pasal 292 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diberikan sanksi pidana berupa penjara maksimum maupun minimum. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, dalam Al-Quran, selain itu, ada pula sanksi pidana yaitu yang merujuk pada Undang-Undang KONU Nomor 6 Tahun 2014 dengan diberikannya pada pelaku homoseksual atau pencabul sodomi, dan dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan hanya berupa pencegahan dan pendidikan untuk usia dini agar tidak ada lagi kejadian pencabulan sodomi terhadap anak di bawah umur ataupun pencabulan anak terhadap anak di bawah umur. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.